Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, saya Nini Trimurtianingsih, mahasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana Magister Sains Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan policy brief yang telah saya susun terkait efisiensi anggaran dan penguatan pelayanan publik, yaitu menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan fiskal. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini sejak tahun 2025, bahwa keterbatasan fiskal dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga menuntut adanya kebijakan efisiensi anggaran yang semakin ketat dan sangat dibutuhkan. Adapun tujuan dari efisiensi anggaran adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik yang ada, kemudian menjaga kesinambungan fiskal, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong efektivitas dan kinerja birokrasi, kemudian mengurangi pemborosan belanja yang tidak produktif, dan selanjutnya mendukung prinsip good governance yang ada di Indonesia saat ini, dan yang terakhir adalah menyesuaikan kebijakan dengan keterbatasan fiskal. Nah, namun prakteknya pada saat ini adalah efisiensi itu tidak hanya berorientasi untuk pengurangan belanja beresiko saja, namun juga ditakutkan dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan juga melemahkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, maka efisiensi anggaran harus dipahami sebagai optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada, bukan hanya pemangkasan belanja, kemudian pelayanan publik kepada masyarakat juga ikut menurun. Nah, dengan adanya reformasi birokrasi dan juga good governance, efisiensi anggaran justru perlu diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik sehingga eh, penajaman prioritas untuk kebutuhan dasar masyarakat Indonesia bisa terpenuhi, kemudian efisiensi anggaran juga diurutkan untuk memperkuat pelayanan publik melalui inovasi-inovasi pelayanan digital yang ada saat ini. Dalam policy brief ini menawarkan ada beberapa kerangka kebijakan atau rekomendasi strategis agar pemerintah daerah mampu menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal. Eh, Saat ini Indonesia mengalami eh, tekanan fiskal baik secara nasional maupun daerah karena akibat keterbatasan pendapatan meningkatnya kebutuhan belanja wajib serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Terkait hal tersebut, pemerintah atau dalam hal ini Presiden membuat suatu instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut, yaitu nomor 1 tahun 2025, mengamanatkan bahwa seluruh kementerian atau lembaga, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja, kemudian pengurangan pengeluaran yang tidak prioritas, serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam Inpres 1 nomor 2025, efisiensi anggaran dilakukan dari di tahun 2025 ini. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2025, bahwa dari tahun 2019, anggaran belanja dari tahun semakin meningkat, dan yang terakhir di tahun 2025 sampai di angka 3,6 triliun rupiah. Nah, setelah adanya Inpres 1 tahun 2025 dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dibuat oleh pemerintah, angka anggaran belanja menurun di angka 3,3 triliun. Jadi, sudah turun 3 triliun di tahun 2025 setelah adanya Inpres 1 nomor 2025. Dapat dilihat di grafik di sebelah kiri. Kemudian untuk belanja kementerian dan juga daerah di grafik sebelah kanan bisa dilihat bahwa dari tahun 2020 di belanja kementerian
dibandingkan dengan di daerah, eh, dari semakin tahun semakin meningkat dibandingkan dengan belanja di daerah. Kemudian setelah adanya Inpres 1 tahun 2025 dapat dilihat bahwa belanja kementerian hampir berbanding lurus dengan belanja yang ada di daerah. Nah, kemudian ada beberapa item efisiensi berdasarkan pos belanja dari Inpres nomor 1 tahun 2025 bahwa dapat dilihat yang anggaran belanja mengenai alat tulis kantor sangat tinggi sekali, hampir lebih dari 90%, di mana alat tulis kantor ini sangat dibutuhkan di kementerian, baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Nah, kemudian di bawahnya juga ada beberapa pos-pos belanja yang juga menjadi sasaran dari Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut. Dapat dilihat bahwa memang pos belanja tersebut sangat berpengaruh dengan nantinya kualitas pelayanan publik. Nah, dengan adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, apakah dengan adanya efisiensi anggaran ini, apakah nantinya berpengaruh dengan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat saat ini? Nah, di dalam praktek di daerah, implementasi efisiensi anggaran biasanya diterjemahkan dalam arti sempit bahwa efisiensi anggaran akan menurunkan kualitas pelayanan publik karena ada beberapa anggaran atau pos belanja yang telah dikurangi jumlahnya sehingga ditakutkan nantinya akan berdampak pada pelayanan publik. Nah, dengan pendekatan ini berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan. Tadinya adalah salah satunya kualitas pelayanan publik, di, eh, khususnya di sektor pelayanan dasar, misalkan di pendidikan, di bidang kesehatan, kemudian sosial juga bisa terpengaruh. Kemudian ada demotivasi dari ASN, dari pelayan publiknya. Apakah dengan anggaran belanja yang dikurangi bisa membuat ASN atau pelayan publik tersebut bisa mengurangi kualitas pelayanannya karena di efisiensi anggaran itu salah satunya mungkin juga berkaitan dengan gaji atau remunerasi atau tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawainya. Kemudian ditakutkan juga ada ketidaktepatan sasaran efisiensi karena kebijakan penghematan tidak berbasis kebutuhan masyarakat dan capaian kinerja. Nah, dalam rangka reformasi birokrasi, efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 seharusnya tidak dimaknai sebagai pengurangan belanja, namun seharusnya menjadi dasar untuk kita sebagai pelayan publik, terutama untuk dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan, kemudian akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, dan juga kualitas pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui saat ini kualitas pelayanan publik kita di Indonesia masih menjadi sorotan dari masyarakat bahwa pandangan di masyarakat bahwa pelayan publik itu kerja hanya dengan datang, kerja kemudian pulang, tapi kualitas pelayanan publiknya masih dianggap masih belum memenuhi standar masyarakat. Banyak yang berasumsi bahwa pelayanan publik itu terutama atau ASN itu eh, hanya kerjanya seenaknya sendiri atau mungkin bisa kadang ada mungkin beberapa ada yang berita terkait kualitas pelayanan di beberapa pusat pelayanan publik yang mungkin dirasa kurang. Nah, dengan adanya efisiensi anggaran ini diharapkan justru kualitas pelayanan publik dari ASN tersebut adalah semakin meningkat bukan semakin menurun. Ada beberapa nanti yang bisa saya sampaikan terkait hal tersebut. Kemudian dengan adanya perlindungan layanan publik,
tujuan pengendalian fiskal nanti akan sejalan dengan prinsip good governance dan juga kepentingan masyarakat. Selanjutnya, terkait tekanan fiskal yang ada saat ini, kemudian ada dalam prakteknya bahwa kebijakan efisiensi di daerah, bahwa pendekatan administrasi itu berisiko menurunkan kualitas, terutama pelayanan dasar yang seperti saya sampaikan tadi sebelumnya. Nah, selain berdampak pada pelayanan, kebijakan efisiensi yang tidak berbasis kinerja juga berpotensi menurunkan motivasi ASN. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa akibat dari terbatasnya dukungan anggaran dan sarana kerja, serta dapat menimbulkan ketidaktepatan sasaran penghematan. Sehingga dengan agenda reformasi birokrasi, prinsip good governance, dan upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan atau good governance, efisiensi anggaran berkaitan dengan prinsip efektivitas, akuntabilitas, serta keadilan dan inklusivitas, di mana efektivitas menekankan sejauh mana penggunaan anggaran dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudian akuntabilitas menuntut kejelasan atau pertanggungjawaban setiap pengelolaan daerah pengelolaan anggaran yang dikelola oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian prinsip keadilan dan inklusivitas menegaskan kewajiban negara untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, kemudian anak kecil, dan juga kelompok rentan lainnya. Nah, efisiensi anggaran yang ideal tidak dimaknai sebagai pengurangan belanja secara merata, melainkan sebagai realokasi dan optimalisasi belanja. Jadi, efisiensi anggaran ini tidak bermaksud untuk hanya semata-mata mengurangi pelayanan, namun juga, mengurangi belanja, mengurangi anggaran belanja pada pelayanan pada pemerintah daerah atau pusat. Namun harus dialokasi dan optimalisasi belanja itu untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, hal itu eh, dapat didukung dengan teknologi, pemanfaat teknologi atau inovasi pelayanan yang menekankan biaya yang rendah, tapi dapat meningkatkan mutu pelayanan. Selain hal tersebut, efisiensi anggaran juga ditentukan oleh peran aktif dari pimpinan birokrasi masing-masing pemerintah, baik itu kepala UPT, instansi, kepala daerah, dan juga pemimpin birokrasi yang lain, dan juga eh, serta tidak mengorbankan hak masyarakat atas pelayanan publik, sehingga kebutuhan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terpenuhi di tengah keterbatasan efisiensi anggaran. Rekomendasi kebijakan yang bisa saya sampaikan yaitu salah satunya dengan memprioritaskan perlindungan anggaran pelayanan publik strategis. Pemerintah daerah dapat menetapkan pelayanan publik yang esensial, khususnya pelayanan dasar, yaitu tadi kesehatan, pendidikan, dan juga kebutuhan sosial lainnya sebagai protected spending untuk kebijakan penganggaran, sehingga kebijakan efisiensi tidak berdampak langsung terhadap mutu dan kontinuitas layanan yang menjadi hak dasar masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu menerapkan efisiensi anggaran berbasis kinerja dan berdampak pelayanan. Bahwa setiap kebijakan efisiensi yang di eh, yang dilaksanakan oleh pemerintah harus didasarkan pada evaluasi kinerja program dan kontribusinya, sehingga capaian hasil pelayanan publik dapat terpenuhi, sehingga efektivitas
dan nilai manfaat anggarannya dapat terpenuhi bukan sekedar pengurangan alokasi belanja saja. Kemudian yang ketiga adalah mendorong inovasi dan digitalisasi pelayanan publik yang mungkin saat ini Bapak Ibu sudah bisa melihat mungkin di beberapa pelayanan publik saat ini sedang gencar-gencarnya membuat berbagai inovasi atau digitalisasi pelayanan publik yang bersifat tentu saja digital. Itu merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh instansi terkait efisiensi anggaran, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah minimnya anggaran, sehingga dengan em, adanya inovasi pelayanan publik itu, dengan digitalisasi dan inovasi di bidang pelayanan publik bisa mm, memenuhi harapan masyarakat bahwa pelayanan publik itu tidak turun, namun justru meningkat karena adanya digitalisasi. Nah, demikian bahwa yang dapat sampai sampaikan bahwa efisiensi anggaran juga berdampak pada kualitas pelayanan publik dan juga kepada kesejahteraan pegawainya. Di mana jika efisiensi anggaran itu bisa dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh pada kualitas instansi tersebut. Dan kualitas instansi itu yang baik bisa dipengaruhi oleh kesejahteraan dari pegawainya dan juga dari pelayanan publik yang baik. Sebaliknya, bahwa instansi dengan pengelolaan anggaran yang kurang tepat bisa juga menjadikan instansi tersebut tidak baik atau menurunnya kualitas pelayanan, sehingga juga berdampak pada eh, kesejahteraan pegawainya di dalamnya. Sehingga kita sebagai pelayan publik dengan adanya efisiensi anggaran ini diharapkan untuk dapat tetap memberikan pelayanan publik yang baik, bukan malah menurun, namun justru harus meningkat dengan adanya inovasi-inovasi atau digital, kemudian dengan efisiensi anggaran juga yang berbasis kinerja dan juga dampak pelayanan, dan juga memprioritaskan perlindungan anggaran pelayanan publik strategis. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait policy brief, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal. Mohon maaf atas segala salah apabila dalam menyampaikan policy brief tersebut ada eh, ada hal yang mungkin kurang berkenan untuk Bapak Ibu, ada yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.